Fenomena ini dikenal sebagai sibling rivalry, yaitu rasa cemburu, persaingan, atau pertengkaran antar saudara kandung. Sibling rivalry bisa berdampak panjang, bukan hanya membuat suasana rumah menjadi tegang, tapi juga mempengaruhi hubungan kakak dan adik sampai mereka dewasa nanti. Nah, disinilah peran ayah dan bunda sangat penting untuk menavigasi persaingan sehat ini agar justru menjadi kesempatan anak belajar empati, berbagi, dan membangun hubungan yang kuat dengan saudara kandungnya. Hai bunda-bunda hebat, selamat datang kembali di channel Paramberina Official. Bunda hebat anak sehat. Tempatnya kita berbagi cerita, solusi, dan dukungan untuk tumbuh kembang si kecil. Bunda, pernah gak sih di rumah yang suasana rumah damai berubah jadi medan perang? Kakak dan adik ribut karena berebut mainan, saling mengadu, atau bahkan cemberut seharian hanya karena merasa perhatian bunda atau ayah lebih banyak ke salah satu dari mereka. Fenomena ini dikenal sebagai sibling rivalry, yaitu rasa cemburu, persaingan, atau pertengkaran antar saudara kandung. Sebenarnya hal ini sangat wajar terjadi, apalagi saat mereka masih kecil dan sedang belajar memahami emosi serta berbagi perhatian. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus tanpa pendampingan, sibling rivalry bisa berdampak panjang. Bukan hanya membuat suasana rumah menjadi tegang, tapi juga mempengaruhi hubungan kakak dan adik sampai mereka dewasa nanti. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas penyebab sibling rivalry dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan si kecil, dan tips supaya kakak dan adik bisa tumbuh dalam hubungan yang penuh kasih sayang, saling mendukung, dan jadi sahabat. Bunda dan ayah, sibling rivalry adalah istilah yang menggambarkan persaingan, pertengkaran, rasa iri, atau cemburu yang muncul di antara saudara kandung. Biasanya hal ini terjadi karena anak-anak sedang berusaha mendapatkan perhatian, kasih sayang, atau pengakuan yang sama dari orang tua. Psikolog perkembangan anak juga menyebutkan bahwa rasa cemburu antara saudara kandung adalah bagian alami dari proses belajar anak dalam mengelola emosi, memahami konsep berbagi, hingga membentuk identitas diri. Contohnya ketika bunda memuji adik karena sudah bisa berjalan, kakak bisa merasa tersaingi dan mendadak menunjukkan perilaku rewel, padahal sebenarnya ia hanya ingin mendapatkan apresiasi yang sama. Itulah kenapa sibling rivalry bukan sekedar pertengkaran kecil antar anak, tapi cermin dari kebutuhan emosional yang belum sepenuhnya terpenuhi. Nah, disinilah peran ayah dan bunda sangat penting untuk menavigasi persaingan sehat ini agar justru menjadi kesempatan anak belajar empati, berbagi, dan membangun hubungan yang kuat dengan saudara kandungnya. Ketika kita memahami apa itu sibling rivalry, langkah berikutnya adalah mencari tahu apa saja faktor yang bisa memicu munculnya konflik antar saudara. Beberapa penyebab sibling rivalry diantaranya, yang pertama, perebutan perhatian orang tua. Anak merasa kasih sayang terbagi ketika ada saudara baru, sehingga muncul rasa cemburu atau ingin selalu menjadi pusat perhatian. Kedua, perbedaan usia. Usia berdekatan jadi sering bertengkar karena kebutuhan jadi mirip seperti mainan, perhatian, atau kebebasan. Dan usia jauh, kakak jadi merasa terbebani untuk mengalah, adik merasa dibandingkan dengan kakaknya. Dan ketiga, pola asuh dan perbandingan antar anak. Ucapan sederhana seperti, kakak bisa makan sendiri, masa kamu belum bisa? Bisa membuat anak merasa kurang dihargai dan menimbulkan kecemburuan. Keempat, kondisi emosional dan lingkungan keluarga. Stres orang tua, komunikasi yang kurang hangat, atau tekanan ekonomi membuat suasana rumah menjadi tegang sehingga anak jadi lebih mudah terpicu untuk berkonflik. Dengan memahami berbagai penyebab ini, ayah dan bunda bisa lebih bijak menilai situasi. Jadi, bukan karena anak yang nakal atau yang tidak mau mengalah, melainkan ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.
Setelah mengetahui penyebabnya, penting bagi ayah dan bunda untuk memahami dampak dari sibling rivalry jika tidak ditangani dengan baik. Beberapa dampak yang dapat muncul antara lain, pertama, rendahnya rasa percaya diri. Anak yang sering merasa dibandingkan atau kalah dari saudaranya bisa tumbuh dengan rasa minder atau kurang percaya diri. Kedua, kesulitan mengatur emosi. Pertengkaran yang tidak terselesaikan dapat membuat anak terbiasa melampiaskan emosi dengan marah atau agresif. Ketiga, hubungan sosial terganggu. Anak yang terbiasa bermusuhan dengan saudaranya sendiri bisa kesulitan membangun hubungan sehat dengan teman sebayanya. Dan yang keempat, jarak emosional dalam keluarga. Sibling rivalry yang tidak dikelola bisa menimbulkan jarak emosional antara anggota keluarga, bahkan hingga dewasa. Kelima, resiko konflik berulang di masa depan. Jika tidak diajarkan cara menyelesaikan konflik, anak berpotensi membawa pola ini ke dalam hubungan sosial maupun rumah tangganya kelak. Nah, dengan memahami berbagai dampak di atas, ayah dan bunda bisa lebih peka bahwa sibling rivalry bukanlah hal yang boleh dibiarkan begitu saja. Pertengkaran kecil antara saudara memang wajar, tapi jika sering terjadi tanpa pendampingan, bisa meninggalkan luka emosional yang bertahan lama pada anak. Ini dia tips agar kakak dan adik tumbuh dalam hubungan penuh kasih sayang dan saling mendukung. Pertama, berikan perhatian yang adil. Usahakan ayah dan bunda tidak membandingkan kakak dan adik ya. Setiap anak unik dengan kelebihan dan tantangannya sendiri. Perhatian yang adil akan membuat anak merasa dihargai tanpa harus bersaing. Kedua, libatkan anak dalam kebersamaan. Ciptakan momen yang melibatkan kakak dan adik, misalnya bermain bersama, membaca buku, atau mengerjakan proyek kecil. Aktivitas bersama ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan memperkuat ikatan antar mereka. Ketiga, ajarkan empati dan komunikasi. Bimbing anak untuk bisa mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, bukan dengan pertengkaran. Ajak mereka belajar mendengarkan saudaranya sehingga perlahan tumbuh rasa saling memahami. Keempat, rayakan keberhasilan masing-masing. Saat kakak atau adik berhasil melakukan sesuatu, ajak seluruh keluarga untuk memberikan apresiasi. Hal ini mengajarkan bahwa keberhasilan anggota keluarga adalah kebahagiaan bersama, bukan ajang persaingan. Kelima, jadilah teladan yang baik. Anak-anak belajar dari cara orang tua menyelesaikan masalah. Jika ayah dan bunda bisa menunjukkan sikap saling menghargai dan menyelesaikan konflik dengan tenang, anak pun akan menirunya dalam hubungan dengan saudaranya. Dengan konsistensi, tips sederhana ini bisa membantu kakak dan adik menjalin hubungan yang lebih sehat. Mereka akan belajar bahwa cinta dan dukungan lebih berharga daripada rivalitas. Sibling rivalry adalah hal yang wajar dalam tumbuh kembang si kecil, tapi bukan berarti dibiarkan begitu saja. Dengan memahami penyebab dan dampaknya, ayah dan bunda bisa mengambil langkah tepat agar konflik antar saudara tidak menjadi penghalang dalam hubungan keluarga, melainkan kesempatan belajar untuk si kecil. Dan sebagai orang tua, peran kita sangat penting dalam membentuk suasana rumah yang penuh kasih sayang, adil, dan saling mendukung. Memberi perhatian yang seimbang, mengajarkan empati, serta menciptakan momen kebersamaan adalah kunci agar kakak beradik tumbuh bukan hanya sebagai saudara, tetapi juga sahabat sejati. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini di channel Paramorina Official. Jangan lupa share video ini ke keluarga atau teman-teman yang membutuhkan dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan bermanfaat lainnya. Kalau bunda ada pertanyaan, bisa banget langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk ikutin sosial media kita di sini. Sampai jumpa di konten selanjutnya bareng Paramorina. Paramorina, teman tumbuh anak Indonesia.